Lanjut ke episode 102 Part 2 di setelah Sioyan menuju ke pertemuan 4 pavilion. Markas utama Pavilion Fengli berada. Sioyan terpana ketika melihat banyaknya manusia yang datang sudah memenuhi seluruh tempat penonton. Di samping itu luas arena benar-benar membuat Sioyan terpukau. Salah satu bagian paling mencolok dari puncak gunung ini adalah menara petir setinggi 400 kaki yang melambangkan kemegahan dari Pavilion Fengli. Sesaat kemudian Sioyan melihat pandangannya ke bagian depan arena dan duduk di tempat yang disediakan sambil melihat situasi tempat dijaga oleh beberapa murid elit. Kemungkinan ini adalah tempat yang disediakan khusus untuk para petinggi dari Pavilion Fengli. Beberapa waktu kemudian suara gong pun tiba-tiba bergema di seluruh area puncak gunung. Begitu suara ini terdengar, beberapa murid dari Pavilion Fengli pun segera menyebar dan membentuk sebuah formasi di langit. Setiap gerakan tidak biasa yang dilakukan para ahli di dalam stadion akan langsung dikunci oleh tatapan tajam para penjaga. Di saat yang bersamaan sebuah petir yang sangat besar pun meluncur turun dari langit dan menampilkan beberapa orang di dalamnya yang perlahan duduk di area yang disediakan untuk para tetua. Sebelumnya salah satu dari mereka adalah Fetian, ketua Pavilion Fengli cabang utara yang memiliki konflik dengan Sioyan beberapa waktu lalu. Sioyan pun tampak sedikit terkejut. Tatapannya melihat ke arah seorang lelaki tua yang duduk di kursi tengah. Menurut pembicaraan para ahli yang hadir, sosok tersebut seharusnya adalah Lei Zunze. Sang ketua Pavilion Fengli. Yang dipancarkan sosok ini mungkin sekilas terlihat seperti orang biasa, namun jika diamati dengan persepsi spiritual, kehadirannya benar-benar membuat perasaan berbahaya di hati Sioyan. Bagaimanapun ini merupakan pertama kalinya dia bertemu dengan seorang elit dusun secara langsung. Meskipun beberapa hari yang lalu dia sempat bertemu tetua dari Aula Jiwa, tetapi karena pada saat itu Sioyan hanyalah segumpal kekuatan spiritual, perasaan yang dia rasakan benar-benar berbeda ketika bertemu dengan Li Zunze. Tak lama kemudian sebuah pedang berukuran 100 kaki pun tiba-tiba muncul dan membelah langit dengan sangat megah. Lei Zunze yang duduk di kursi pemimpin pun segera berdiri sembari tertawa keras dan mengatakan, "Kali ini kau adalah yang tercepat." Dua teta lain pun datang perlahan melangkah keluar dari ruang dimensi yang terbuka. Salah satunya adalah Tang Ying, jenius muda yang memiliki hubungan baik dengan Sioyan. Sedangkan lelaki tua di sampingnya tidak lain adalah ketua dari Pavilion 10.000 Pedang yang bernama Janun Ze. Tepat setelah Janun Ze duduk di kursi yang telah disediakan, tawa aneh pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Jangan hasil pertandingan saat itu masih membekas di hatimu." Cahaya hitam putih pun dengan cepat melonjak dari kaki gunung dan membentuk sebuah portal teleportasi. Setelahnya dua sosok ahli pun muncul dan perlahan menuju tempat duduk yang disediakan. Pria muda di belakang secara alami adalah Wang Chen, sedangkan lelaki tua dengan wajah hitam putih di depan merupakan ketua dari Pavilion musim semi yang bernama Huang Kuanhunse. Akhirnya begitu ketiga dozun tersebut menempati kursi mereka masing-masing. Angin yang sangat kuat pun tiba-tiba melonjak di atas langit arena pertemuan. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pun seketika tertuju ke langit. Terlihat di sana terdapat dua sosok anggun yang muncul secara megah. Kedua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mu Qingluan dan juga Feng Zunzi, sang master dozun yang selama ini Sioyan cari. Sontak para penonton tercengang seketika bergemar di seluruh penjuru arena. Para ahli yang hadir merasa sangat bersyukur bisa melihat momen langka di mana 4 elit dusun berkumpul di satu tempat. Hal ini membuat semua orang semakin penasaran siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertemuan besar 4 pavilion kali ini. Dua sosok yang muncul di akhir itu secara alami menarik perhatian semua orang, terutama bagi Sioyan pada saat ini. Tatapan Sioyan sepenuhnya terfokus ke arah Feng Zunzi. Menurut persepsinya sosok tersebut jelas lebih unggul jika dibandingkan dengan 3 elit dusun lainnya.
Yalu pernah memberitahu kalau hubungannya dengan Feng Zunzi sangatlah dekat, bahkan bisa dibilang sebagai teman hidup dan mati. Jika perkataan gurunya itu benar, maka Feng Zunzi seharusnya akan langsung bertindak jika mengetahui kondisi Yalou saat ini. Di saat kegembiraan terus melonjak di hati Sioyan Lei Zunze dan juga Jian Zunze pun terlihat menangkupkan kedua tangan mereka ke arah Feng Zunzi. Bagaimanapun reputasi Feng Zunzi sudah menyebar ke seluruh wilayah Central Clans. Oleh sebab itu kedua orang ini masih merasa hormat meskipun mereka sudah menyandang status yang sama berbeda dengan dua elit dusun. Huang Hunze tampak mengalihkan pandangannya, sepertinya dia memiliki beberapa masalah pribadi dengan Feng Junzi. Setelah semua ketua pavilion duduk di kursi mereka masing-masing, Le Zunze lantas berdiri dan menyapu pandangannya ke setiap sudut arena dengan suara lantang yang mengandung energi petir. Le Zunze lalu berkata, hari ini pavilion Fengli milikku akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Kupikir semua orang yang datang pasti sudah mengerti aturan yang berlaku di sini, oleh karenanya aku harap tidak akan ada orang yang berani mengacau selama pertemuan ini berlangsung. Jelas para ahli yang hadir jelas tidak berani menentang. Tak lama kemudian suara gong pun kembali terdengar di seluruh arena dan Lei Zunze pun menjelaskan kalau jumlah peserta tahun ini ada 53 orang, termasuk 4 murid utama yang mewakili nama besar dari 4 pavilion. Seperti musim sebelumnya, kompetisi kali ini akan dimulai dengan sistem tim sampai hanya tersisa 8 peserta yang bertahan. Setelah kata-kata ini terdengar, para peserta pun segera melompat dan mendarat di arena kompetisi. Kemunculan para ahli muda ini secara alami membuat suasana di bangku penonton seketika memanas. Muking Luan Tangying dan juga Wang Chen yang masih berada di kursi VIP pun saling bertukar pandang ketika melihat para peserta yang sudah berkumpul di dalam arena. Dalam sekejap mata mereka pun bergerak dan bergegas memasuki arena. Kemunculan ketiga jenius utama dalam pertemuan ini jelas membuat sorakan semakin ramai. Di saat yang bersamaan seekor bangau warna-warni pun tiba-tiba melesat dari salah satu sisi puncak gunung. Sosok anggun yang tidak lain adalah Fei Qinger pun bergegas turun dan akhirnya mendarat di arena. Suasana pun secara alami terus memanas. Semua orang jelas mengerti kalau Fei Qinger memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan kompetisi tersebut. Setelah kemunculan Qinger, keterkejutan pun sontak melintas di mata para elit Dozun yang berada di kursi. Xian Zunze pun lantas tertawa dan mengatakan, Lei Zunze, tak kusangka kau akan bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan kekuatan gadis itu. Apakah kau berencana untuk memberikan kejutan kepada kami semua? Di lain sisi Feng Zunzi juga tampak bersuara dan berkata, sepertinya pavilion Fengli benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas di pertemuan besar Pavilion. Lei Zunze pun tertawa ketika mendengar ini dan memberitahu kalau status Feng Qinger cukup unik, oleh karena itu dia terpaksa bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan kekuatannya. Di samping itu Le Zunze juga yakin kalau kemampuan Muking Luan jelas tidak berbeda jauh. Selama dia berhasil membangkitkan garis darahnya, maka dia pasti akan dianggap sebagai salah satu jenius terbaik di generasi muda. Mengingat Muking Luan merupakan keturunan dari klan burung Magical, Huang Junze sang ketua pavilion musim semi pun hanya bisa merenung ketika mendengar pembicaraan ini. Meskipun Wang Chen sangat berbakat, tetapi masih ada sedikit celah jika dibandingkan dengan Fan Qinger. Tampaknya posisi pavilion musim semi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pertemuan besar kali ini. Sementara itu di tempat lain, Sioyan tampak mengamati para peserta yang berdiri di atas arena. Dia jelas mengerti kalau semua ahli muda yang ada di hadapannya tentu bukanlah orang biasa saja. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi ini menunjukkan kalau mereka memiliki bakat pelatihan tinggi atau didukung oleh fraksi-fraksi besar. Tempat ini memang layak disebut sebagai pusat dari benua Dogi.
Di wilayah Black Corner seseorang akan kesulitan jika ingin menemukan sepasang dohuang muda. Tidak disangka pertemuan besar 4 paviliun dapat mengumpulkan sampai sebanyak ini. Di saat Sioyan masih dipenuhi rasa kagum, tatapannya tiba-tiba terhenti ke salah satu peserta. Dari kejauhan Sioyan bisa melihat wajah yang begitu familiar. Orang yang muncul di depan mata Sioyan secara mengejutkan ternyata adalah Li Nian. Setelah pergi meninggalkan kekaisaran Jiama kala itu, Sioyan memang belum bertemu kembali dengan Li Nian dan yang lainnya. Tidak disangka mereka akan kembali bertemu di tempat berbahaya seperti ini. Lanjut cerita. Setelah peserta sudah berkumpul, Len Ze yang berada di kursi pemimpin pun perlahan melambaikan tangannya dan menyatakan kalau pertemuan besar 4 paviliun secara resmi dimulai. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di atas arena pun seketika berubah menjadi tegang. Semua ahli sontak menunjukkan kewaspadaan tinggi dan terus mengawasi pergerakan satu sama lain. Dikarenakan posisi 4 besar sudah dipastikan akan diamankan oleh para genenius dari 4 paviliun, dengan kata lain 49 ahli yang tersisa harus bersaing sekuat tenaga untuk memperebutkan 4 posisi yang tersisa. Sioyan yang berada di bangku penonton pun terus mengawasi pergerakan Li Nian dari kejauhan. Menurut penglihatannya, kekuatan Li Nian saat ini seharusnya berada di bintang 1 dohuang. Meskipun kekuatan ini dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi Sioyan ragu Li Nian mampu bertahan dalam kompetisi tersebut. Tentu saja peningkatan Li Nian ini sudah termasuk sangat cepat, mengingat terakhir kali mereka bertemu kekuatan Li Nian masih berada di level doang. Sioyan menduga kalau pencapaian Li Nian itu kemungkinan besar didapatkan berkat bantuan sesuatu, sama halnya seperti Sioya yang mendapat berkah dari kolam darah surgawi. Namun untuk beberapa alasan Sioyan cukup penasaran mengapa Li Nian tidak datang bersama Lin Suya dan juga Liu Qing, mengingat setelah ketiga orang ini membantunya memberantas Sekte Yunlan di masa lalu. Singkat cerita, pertempuran akhirnya dimulai hanya dalam waktu singkat. Seluruh arena pertarungan kini benar-benar telah berubah menjadi kacau. Lebih dari 50 ahli dohuang saling bertukar pukulan. Para peserta saling menjatuhkan dalam pertarungan tim acak semacam ini. Sebagai ahli pun memutuskan untuk bekerja sama, dengan begitu peluang mereka untuk menang akan semakin besar. Benturan doki bercampur teriakan para penonton pun terus bergemar di seluruh sudut arena. Meskipun semua peserta yang mengikuti kompetisi ini merupakan ahli dohuang, tetapi karena situasi yang terlalu kacau, sebagian dari mereka pun tampak menerima luka yang cukup parah. Setelah kekacauan berlangsung selang beberapa saat, banyak para ahli pun menyerah dan pergi meninggalkan arena dengan cedera yang mereka alami. Melanjutkan pertarungan hanya akan membuat kondisi tubuh mereka semakin buruk. Pertarungan kelompok yang rumit semacam ini memang sangat sulit untuk diprediksi. Meskipun seseorang memiliki kekuatan di puncak dohuang sekalipun, tetapi jika peserta lain bekerja sama dan menyerang secara berkelompok, hal ini tentu akan sangat merugikan. Sioyan yang tampak merasa lega setelah melihat kalau Li Nian ternyata masih bertahan di atas arena. Selain itu, Sioyan juga cukup kagum dengan kelincahan yang ditunjukkan oleh Li Nian. Sepertinya dia telah mendapatkan sebuah teknik do baru yang tidak kalah dengan langkah 3000 petir. Sesaat kemudian Sioyan lantas menyapu pandangannya dan mengamati situasi di tempat lain. Meskipun kekacauan terus meningkat, tetapi Sioyan bisa melihat masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik dari area kecil ini tidak lain adalah para jenius dari 4 paviliun. Siapapun yang berani masuk ke dalam wilayah mereka akan langsung menerima serangan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, para ahli yang tersisa lebih memilih untuk mencari target lainnya. Seiring berjalannya waktu, peserta yang gugur dan menyerah pun terus bertambah. Situasi kacau di atas arena pun perlahan mereda dan kini hanya tersisa 11 peserta termasuk Li Nian dan para genenius dari 4 paviliun. Meskipun berhasil selamat, tetapi Lin Yan secara alami menjadi orang terlemah yang tersisa.
Selain Fan King Earth dan 3 lainnya 6 ahli yang bertahan semuanya berada di bintang 7 sampai Del 8 Do Huang. Peserta terlemah Lin Yan secara alami akan jadi target selanjutnya yang harus disingkirkan dalam hitungan detik. Salah satu ahli Do Huang pun tiba-tiba melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan tinggi. Serangan mendadak ini sontak membuat Lin Yan mengerahkan kelincahannya dan mencoba mundur sejauh mungkin. Xiaoyan yang mengawasi jalannya pertarungan pun memutuskan untuk campur tangan jika sampai terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa temannya itu. Namun di situ Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah dengan kekuatan Do Huang. Ahli tersebut seharusnya bisa melukai dengan sangat mudah, lantas mengapa dia hanya memaksa Lin Yan untuk terus mundur? Setelah mengamati lebih jauh, Xiaoyan akhirnya menemukan kalau ahli itu ternyata berniat memaksa Lin Yan agar memasuki area serangan Wang Chen. Lin Yan yang menyadari niat jahat itu pun segera menghentikan langkahnya ke area Wang Chen berada dan buru-buru untuk mengakui kekalahannya. Meski sudah menyerah, Wang Chen sama sekali tak menghiraukan hal tersebut dan tetap menyerang Lin Yan. Bagaimanapun menyiksa serta menghancurkan orang lain merupakan sebuah kesenangan bagi Wang Chen. Setelah menerima serangan telak yang dilancarkan oleh Wang Chen, Lin Yan pun sontok mementahkan seteguk darah segar. Jika saja dia tidak menghindar di sasa terakhir dan melindungi titik vitalnya, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati. Tindakan kejam itu secara alami membuat para penonton merasa kesal dan menganggap Wang Chen sebagai orang tercela, namun teriakan ini sama sekali tak mempengaruhi Wang Chen. Dia justru semakin bersemangat dan berniat untuk menghabisi Lin Yan. Tepat ketika belati milik Wang Chen akan menembus tubuh Lin Yan, sebuah kekuatan hisap pun tiba-tiba melonjak dari arah belakang dan langsungnya menarik tubuh Lin Yan menjauh dari arena pertarungan. Seorang pemuda berjubah hitam pun perlahan menepuk pundaknya dan mengatakan, "Apakah kau tidak apa-apa?" Mendengar suara familiar yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya itu sontak membuat Lin Yan terkejut bukan main. Dia pun segera membalikkan badan dan menemukan kalau sosok yang telah menyelamatkannya itu ternyata adalah Xiaoyan. Meskipun penampilan San saat ini tertutup rapat, tetapi Lin Yan masih mengenalinya dengan sangat jelas. Nah, tunggu episode lanjut 103 besok malam. Salam jumpa.